Masyarakat di IKN mau jual tanah harus persetujuan otorita. Kenapa? Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengatakan masyarakat sekitar bisa menjual tanah pribadi kepada investor, namun penjualan tersebut harus melalui persetujuan OIKN. Apa alasannya? Awalnya, Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos buka suara soal arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyatakan tanah di IKN bisa dijual ke investor. Ia menjelaskan pada prinsipnya ada sejumlah tanah yang memang berstatus area penggunaan lain, APL, milik masyarakat yang berada di IKN. Tanah-tanah itu memang bisa diperjualbelikan, tapi harus seizin OIKN agar sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, IKN Nusantara. Ada tanah yang memang berasal dari APL ya, area penggunaan lain. Itu yang tanah-tanah milik masyarakat, nah, itu boleh diperjualbelikan tapi dengan persetujuan OIKN. Supaya apa? Supaya dipastikan peruntukannya sesuai dengan RDTR yang ada, ucap Jaka, sapaan karibnya, di kantor Gedung Ombudsman RI, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. Jaka menuturkan OIKN memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan lahan di IKN. Masyarakat yang ingin menjual lahan harus menawarkan tanah itu dulu kepada OIKN. Hal ini dilakukan agar OIKN bisa mengecek jika lahan tersebut memang diperlukan untuk pembangunan IKN. Jika tidak dibutuhkan, maka masyarakat boleh menjual lahan tersebut. Namun, jika diperlukan, OIKN akan membeli tanah tersebut dengan harga rasional. Kalau tanah milik masyarakat boleh dijual, tapi dia kalau mau jual sama orang lain dia harus nawarin otorita dulu. Otorita perlu enggak tanah ini untuk pembangunan? Kalau otorita perlu, ya, dia jualnya ke kita. Kita membeli sesuai dengan harga yang benar dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, kan? Itu ada prosedurnya, jelasnya. Rumah dinas menteri di IKN telan 14 miliar rupiah per unit. Pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menelan anggaran sampai dengan 14 miliar rupiah per unit. Informasi itu terungkap saat Ketua Komisi V DPR Lazarus mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di IKN ke Kementerian PUPR. Dalam pertanyaan itu, Lazarus menyebut anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai 519,06 miliar rupiah. Ya. Anggaran disiapkan untuk 36 unit rumah dinas. Artinya, jika dibagi, besaran anggaran per unit rumah 14 miliar rupiah. Lazarus menilai anggaran 519,06 miliar rupiah untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan. Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak 500 miliar rupiah untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau 4 juta rupiah saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an, kata Lazarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, Rabu 25 Januari seperti dikutip dari detikfinance.com. Lazarus pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum. IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia, apakah rumah menteri ini dibangun segitu mewah? Kalau 4 juta per meter persegi apakah sudah termasuk dengan interiornya, ucapnya. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan anggaran yang disiapkan tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya. Dengan begitu rumah jabatan menteri di IKN siap huni. Tentang harga ini karena speknya termasuk fully furniture, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak, Ibu Menteri yang akan menempati ya tinggal masuk saja, ucap Iwan dalam kesempatan yang sama. Canggih. Warga IKN bisa tanya arah ke tiang listrik. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyiapkan teknologi canggih pada sarana di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Salah satunya tiang listrik informasi.
Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, secara konsep harapannya tiang-tiang listrik di IKN bukan sembarang tiang listrik. Nantinya, tiang-tiang tersebut bisa berfungsi dalam menyajikan informasi. Bagaimana tiang-tiang listrik berfungsi juga untuk tiang-tiang informasi. Misalnya ada tiang, terus kita mau tanya, ini kalau mau ke kafe ini kemana? Dia, tiang, bisa jawab, kata Bambang, ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Selatan. Bambang mengatakan teknologi ini menjadi salah satu contoh fitur pintar yang akan ada di IKN nantinya. Demi mewujudkannya OIKN tengah melakukan proof of concept atau uji coba kecocokan antara teknologi terkait dengan kondisi di lapangan. Selain tiang listrik, OIKN juga menyiapkan fitur pintar di sektor transportasi, mulai dari angkutan umum tanpa awak atau driverless car hingga mobil terbang. Nantinya kita akan melakukan proof of concept, istilahnya adalah uji coba, cocok nggak sih teknologinya dengan kondisi kita di lapangan. Itu adalah untuk angkutan umum publik yang tidak memiliki driver, kemudian juga mobil terbang, jelasnya. Bambang menambahkan alat transportasi ini menjadi sebuah keniscayaan dalam 20 tahun ke depan atau tepatnya pada 2045 mendatang. Oleh karena itu, mulai dari saat ini pihaknya telah mempersiapkan penerapan teknologinya. Prabowo cek pembangunan IKN untuk persiapan upacara HUT RI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Senin, yang nantinya bakal menjadi lokasi upacara HUT ke-79 Republik Indonesia. Prabowo, yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dan Kodam 6 Mula Warman, meninjau lokasi pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penanam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di IKN, Prabowo mendengarkan paparan dari tim konstruksi IKN mengenai progres pembangunan sekaligus mendengar rencana mempersiapkan lokasi untuk upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Prabowo juga memberi masukan ke tim konstruksi dan tata kota, salah satunya terkait kiat-kiat menumbuhkan rumput. Jadi, kalau bisa diairin sebelum mataharinya naik, kata Menhan Prabowo saat berbincang-bincang dengan para pekerja yang berada di sekitar lokasi proyek. Dalam sela-sela kegiatannya, Prabowo juga sempat menyapa para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Masih puasa nggak? Tanya Menhan Prabowo kepada sejumlah pekerja proyek di IKN. Lebaran bisa pulang kan? Prabowo kembali bertanya ke para pekerja. Pulang, Pak, kata mereka kompak. Usai berkeliling, Prabowo lanjut rapat di Kompleks Hunian Pekerja Konstruksi IKN dengan jajaran pejabat dari Kemhan RI dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam kegiatan itu, rombongan pejabat yang mendampingi Prabowo, antara lain Panglima Daerah Militer, Pangdam, 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo, Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kabaranahan, Kemhan Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari, Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta, Staf Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI, Purnawirawan, Sjafri Syamsuddin, dan penjabat, PJ, Bupati Penajam Pasir Utara, PPU, Makmur Marbun. Menhan Prabowo, selama berkegiatan di IKN, juga masih didampingi oleh ajudannya, Mayor Infantri Teddy Indrawijaya yang pada akhir Februari 2024 menerima promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalion Infantri, Wadanyonif, Pararider 328 Dirgahayu.